بسم الله الرحمن الرحيم. التعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. اللهم أكرمنا، اللهم جملنا بالعلم، زينا بالحلم، أكرمنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة، واجعلنا وأحبابنا وأصحابنا وكل من له صلة بنا من أهل الخير ومع أهل الخير، وفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Minggu kemarin itu Lebaran ya kan, Idul Adha, kita tidak bisa ikut, tapi kita masih ikut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita lanjut di cerita yang setelah Rasulullah SAW turun dari Gua Hira atau dari Ghar Hira. Kemarin kita kasih tahu bagaimana setelah dia selesai baca surat Al-Alaq, 5 ayat yang pertama aja, 5 ayat yang pertama, bukan semuanya. Itu yang masuk di ajib, tentang masalah yang luar biasa di Al-Quran. Kadang-kadang ada beberapa surat seperti ini, surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu turun ayat yang pertama yang kita sering hafal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai di situ. Kalla innal insana la yatgha, itu setelahnya. Setelah berapa waktu dia baru turun. Waktu Abu Jahal, waktu Abu Jahal baca surat Al-Mudaththir, dengar dari teman-teman di surat Al-Mudaththir apa itu, alaiha tis'ata asyar, di pintu-pintu neraka ada 19 malaikat. Dia bilang, wahai orang Quraisy, Muhammad bilang yang menjaga neraka itu 19 malaikat. Saya siap membela atau diusir, atau saya bisa melawan 10. Kamu tidak bisa, ya ahli Quraisy semuanya tidak bisa 9. Ya Allah Ta'ala menurunkan ayat falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jangan Muhammad, jangan ikuti atau taati Abu Jahal, kamu tetap lanjut ibadah, salat, sujud. Ya, ini ayat Al-Quran. Kadang-kadang ada ayat di sini turun pertama, ada cerita turun ayat lain di surat lain. Tapi setelah beberapa waktu lain berikutnya turun ayat biar di antara pertama dan yang kedua, ayat yang tadi kemarin turun sama yang sudah turun juga di tengahnya belum ada berapa ayat itu namanya tauqifi. Cara turun Al-Quran seperti itu, ini namanya tauqifi. Apa itu tauqifi? Tauqifi dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini caranya bagaimana? Itu di ulum Al-Quran. Kita mungkin insya Allah kalau ada waktu kita belajar. Rasulullah SAW waktu turun wahyu kepada Nabi, waktu dia selesai wahyu atau wahyu pergi, dia bilang sama orang yang tulis Al-Quran, wahai fulan datang, atau manggil fulan datang, tulis barusan ayat ini turun, taruh di surat yang sebut Al-Baqarah, yang sebut Al-Imran, kasih. Rasulullah bilang di antara ayat yang bilang gini-gini ini sama ayat yang bilang ini. Jadi aturan ayat atau tertib ayat seperti sekarang, nomor 1 ayat Alif Lam Mim, nomor 2 Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi, nomor 3 itu dari Rasulullah SAW. Tidak mungkin ada yang bilang enggak ini salah, ini seharus sebelumnya, setelahnya. Ntar kita ada beberapa contoh, kita belajar minggu besok insya Allah kalau kita sehat di hari Ahad, cerita Al-Baqarah, tentang Al-Baqarah, sapi, tentang sapi Bani Israel. Itu wa idh qala Musa, ingatlah waktu Musa bilang kepada kaumnya, innallaha ya'murukum, Allah Ta'ala menyuruh kamu membeli atau potong sapi.
Itu sebabnya apa? Kenapa Musa tiba-tiba bilang ayo membeli apa sapi atau apa itu bilang menerusi. Enggak, ceritanya enggak ada masalah. Di akhirnya wa id qataltum nafsan, di akhir cerita itu ada sebab seharus ini di pertama ayat pertama wa id qataltum nafsan, ingat waktu kamu membunuh satu orang, ntar cari orang yang siapa yang apa itu terbunuh itu saya lupa, nggak bisa. Walhasil cari orangnya siapa yang jahat sama orang ini. Allah Ta'ala kasih cerita Musa bilang sama kaumnya kalau kamu mau ya musfir ya Allah Ta'ala kasih tahu ke Bani Israel kalau kamu mau tahu siapa yang membunuh ya kan orang yang ini sekarang yang lagi mati, kamu memilih sapi. Itu di akhirnya nanti kita jelasin. Ada berapa ayat seperti itu? Ayat 1, 2, 3, 4 awal cerita, akhir cerita. Yang berikutnya, ayat yang berikutnya baru awal ceritanya. Nanti kita belajar atau kita jelasin. Hasilnya bukan di sini. Kita setelah Rasulullah SAW dapat 5 ayat, dia turun. Kita kemarin belajar. Kadang-kadang dia pikir ini benar atau tidak. Ini mungkin dari jin, ini sihir. Sampai dia mau bunuh diri sendiri. Di jalannya itu Jibril manggil, wahai Muhammad, kamu Rasulullah, saya Jibril. Itu cerita sampai di situ. Hari ini setelah Rasulullah turun seperti biasa. Seperti biasa di kemarin kita sebut setelah Rasulullah selesai khalwah di Ghar Hira, turun langsung kemana? Ke Al-Ka'bah ya, kalau ada yang masih ingat. Ke Al-Ka'bah tawaf. Habis itu baru masuk rumah. Ya. Dalam riwayat ahli sirah, waktu dia lagi tawaf, lihat Jibril. Seperti cerita kemarin. Ada yang bilang waktu dia lagi tawaf, dengar, wahai Muhammad, aku Jibril, kamu Rasulullah. Ahli sirah. Walhasil, itu sebelum dia masuk rumah. Sebelum masuk rumah. Oke, dia datang balik ke Sayyidatuna Khadijah. Rasulullah SAW wansaraftu bersabda, saya setelah selesai balik ke Khadijah. Tapi aturannya bagaimana? Seperti biasa, setelah dia turun dari Gua Hira langsung ke Al-Ka'bah, dari Al-Ka'bah tawaf 7 kali, habis itu langsung masuk rumah. Ila ahli hatta ataitu Khadijah fajalastu ala fakhdiha. Rasulullah bilang, saya masuk rumah, duduk di atas baha istriku Khadijah. Khadijah. Ya betul, Khadijah. Mudhifan itu kayak kalau ini lihat kalau anak kita datang lagi takut, bagaimana caranya? Dia nempel di badannya sama kita, itu artinya takut. Itu yang namanya muzammil, zammiluni, dathiruni. Ya, dia seperti takut, dia duduk atas bahanya. Dari cerita ini kayak Khadijah juga badannya kayak besar juga. Rasulullah bisa duduk di atas bahannya. Habis itu bukan belok. Kalau kita belok itu harus ada 2, tapi ini 1 orang aja dari 1 arah. Bilang apa itu? Nempel di atas badan Khadijah. Mudhifan itu artinya nempel sama badan Khadijah. Faqalat ya Abul Qasim aina kunta, wahai Abul Qasim, karena mereka sudah waktu itu sebelum Rasulullah jadi kenabian, mereka manggil Abul Qasim. Dia tanya, wahai Abul Qasim, kamu di mana? Saya sudah kirim berapa orang cari kamu, lagi di mana? Mereka sudah sampai Makkah, carimu di mana? Waraja'u ilai, mereka balik tidak ketemu. Rasulullah bilang, saya kasih tahu sama dia apa yang terjadi tadi di Ghari Hira billadzi ra'ait. Orang Khadijah itu orang cerdas sekali. Juga kalau Allah Ta'ala mau kasih hidayah, mau kasih bantuan kepada hambanya, kadang-kadang orang non-muslim bantumu.
non muslim, lihat kamu butuh bantuan, dia bantu. Ceritanya ini panjang untuk orang salihin, tabi'in, sahabat. Kalau Allah Ta'ala mau membelamu, Allah Ta'ala bukan seperti kita. Lihat ini muslim, ini teman atau tidak, ini dari kelompok saya atau tidak, enggak. Bantuan, dapat bantuan dari kadang-kadang dari siapapun, tidak itu. Tapi di sini Khadijah, karena Allah Ta'ala mau Rasulullah tenang, kasih atau keluar bicara dari Khadijah yang luar biasa. Bilang, faqalat abshir ya ibna ammi. Wahai anak pamanku, itu orang Arab bilang. Di sini bilang apa? Ayah, ya kan? Istri bilang sama suami ayah atau papa, ya kan? Itu mereka di situ bilang ya ibna am. Ya ibna ammi itu biasa laki-laki sama perempuan, sama istrinya. Tidak sebut namanya, tapi bilang ya ibna ta'ammi. Wahai anak pamanku. Juga dia bilang seperti itu. Bilang ya ibna ammi. Ini satu. Yang kedua, karena mereka dari satu suku juga keluarga, bisa bilang dari satu keluarga itu ya ibna ammi dalam bahasa Arab. Am itu dalam bahasa Arab juga am itu paman dari ayah, namanya am. Saudara ayah saya langsung namanya am, saudara ayah kakek saya namanya am ke atas. Tapi kalau saudara ibu, adik atau kakak namanya khal. Perempuan atau laki-laki khal. Perempuan khala. Wah, kalau dari ayah am laki-laki. Kalau perempuan am. Dia bilang sama dia, wahai anak pamanku, uthbut, tenang. Walladhi nafsu Khadijah biyadih inni la arju an takuna nabiyya hadhihi al-ummah. Kita kemarin, kalau ada yang masih ingat, saya masih ingat ngajarin di sini. Khadijah, kenapa dia setuju nikah sama Muhammad? Kalau ada yang masih ingat, karena ada satu orang Yahudi bilang waktu lewat atau datang, ada Khadijah, ada berapa perempuan dari Quraisy bilang, wahai orang Yahudi ya lewat, lihat perempuan tersebut, bilang sama mereka, wahai perempuan Quraisy, Nabi akhir zaman dekat keluar, kalau ada yang bisa jadi istrinya silakan, atau jangan apa ragu-ragu, maju atau kasih semangat sama mereka. Dia masih ingat, Sayyidatuna Khadijah masih ingat cerita itu. Waktu Rasulullah datang, dia ingat, bilang, aku berharap kamu mungkin Nabi akhir zaman. Ya. Langsung dia ambil bajunya, baju yang keluar dari rumah, pergi ke satu orang namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu saudara Khadijah, paman ayahnya, jauh sedikit tapi masih paman. Waraqah bin Naufal itu kita kemarin masih ingat, ini orang yang sudah masuk agama Yahudi, masuk agama Nasrani. Walhasil dia belajar dua agama, Yahudi dan Nasrani. Belajar di agama Yahudi Nasrani waktu masa tersebut, mereka masih bilang ada Nabi di terakhir zaman terakhir keluar di Makkah, hijrah ke Al-Madinah. Kasih berapa cerita. Dia langsung pergi atau bawa, atau ada riwayat dia bawa Muhammad langsung. Ada riwayat dia pergi ke Waraqah. Khadijah pergi ke Waraqah, bilang sama dia, wahai pamanku, ada cerita dari suamiku yang Muhammad atau Abul Qasim, ceritanya gini. Kasih cerita yang tadi di Ghar Hira. Faqala Waraqah bin Naufal, Quddusun Quddus. Dia kata Quddusun Quddus. Quddus itu Subhanal Malikul Quddus, Quddus tanzih. Walladhi nafsu Waraqah biyadih, demi Allah, kalau kamu jujur tentang masalah ini an-namusul akbar. An-namus maksudnya wahyu. Alladhi kana yati wahyu atau Jibril yang datang kepada Sayyidina Musa.
Wa innahu lanabiyyu hadhil Kalau jujur, ini nabi akhir zaman. Oke, faquli lahu falyathbut. Apa itu falyathbut? Falyathbut itu jangan bergerak, diam aja, sabar. Falyathbut. Faraja'at Khadijah ila Rasulullah SAW. Ini riwayat yang paling masyhur. Paling masyhur apa yang pergi siapa? Khadijah. Ke Warakah. Warakah bilang sama dia gini yang tadi saya cerita tadi. Satu hari Rasulullah keluar lagi tawaf, Warakah bin Naufal ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiwarahu wa ansaraf, sana'a kama kana yasna', bada'a bil Ka'bah, seperti biasa mulai di Al-Ka'bah, fatafa biha, ketemu sama Warakah bin Naufal, wa huwa yatuf, lagi tawaf. Yatuf bil Ka'bah. Di Al-Ka'bah boleh bicara ya kan? Kalau tawaf boleh bicara. Ya. Hukumnya seperti salat tapi boleh bicara. Itu apalagi ini masih agama mereka. Masih agama mereka belum Islam. Wa huwa yatuf bil Ka'bah faqala ya ibn akhi akhbirni, wahai anak saudaraku, ceritain ini apa yang terjadi. Bima ra'aita, kamu lihat apa, juga dengar apa. Fa akhbarahu, Rasulullah kasih tahu atau kasih cerita yang terjadi. Faqala lahu Waraqah walladhi nafsi biyadih, demi Allah Ta'ala atau yang jiwaku di tangannya, innaka lanabiyyu hadhil ummah, kamu nabi yang terakhir atau umat yang terakhir. Walaqad ja'akan namusul akbar, itu maksudnya Jibril yang datang atau yang bicara sama kamu tenang aja, itu Jibril. Oke, alladhi ja'a Musa wala tukadzibanna, artinya apa? Artinya mereka tidak terima bicara kamu, mereka bilang kamu dusta, kamu orang bohong. Wala tu'dzayanna, mereka ini maksudnya orang Quraisy, mereka nanti ganggu kamu. Wala tukhrajanna, juga mereka keluarinmu dari kota Makkah. Wala tuqatalanna, mereka berang sama kamu. Ini semuanya cerita dari siapa? Dari Waraqah bin Naufal. Tahu dari mana? Itu dari buku At-Taurah wal Injil yang dia belajar dari agama sebelumnya. Oke. Itu Syekh masuk ilmu laduni, ini bukan masalah ilmu laduni. Dia sudah baca karena ciri-ciri Nabi Muhammad SAW ada di buku At-Taurah wal Injil. Muhammad keluar dari Makkah, terus ahli Makkah keluarin atau diusir atau pergi dari Makkah, tinggal di Al-Madinah. Setelah Al-Madinah mereka berang sama dia. Berang yang pertama Rasulullah menang, berang yang kedua kalah. Terus ada cerita. Dia bilang sama dia seperti itu. Bilang sama siapa? Sama Rasulullah. Warakah bilang seperti itu. Mereka mendustaimu, mereka ganggumu, mereka keluarinmu, mereka berang sama kamu atau sama temanmu. Rasulullah tanya, ini jadi benar ini? Mereka keluarin saya. Ya benar. Bilang, ya benar. Seandainya saya masih muda, saya membela kamu. Walain ana adraktu dzalikal yaum, kalau saya masih hidup sampai waktu tersebut, saya siap membela atau ikut kamu. Itu dari cerita ini mereka bilang Waraqah bin Naufal orang mukmin. Mukmin ya, mukmin bukan muslim. Beda mukmin sama muslim. Mukmin itu di dalam hatinya percaya ini Rasulullah, ini dari Allah Ta'ala. Muslim sudah mulai melakukan atau melaksanakan a'malul Islam. Waktu itu Rasulullah belum, Allah Ta'ala belum kasih izin kepada Nabi, suruh Nabi dakwah ke seluruh Quraisy, masih diri sendiri sama keluarganya. Belum turun wa andir ashiratakal aqrabin. Dia wafat di masa itu. Walain ana adraktu dzalikal yawm la ansuranna Allah nasran ya'lamu thumma adna ra'sahu minhu. Dia maju atau dekat ke cium dahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Waraqah bin Naufal, cerita Waraqah bin Naufal. Tapi pasti setiap orang ada ragu. Ini beneran, yang jadi ini benar.
Ini Waraqah bin Naufal benar atau tidak? Karena mereka di al-jahiliyah sudah waktu zaman Nabi Muhammad SAW sebelum jadi Nabi, kufar Quraisy itu luar biasa akhlaknya, sifatnya, agamanya. Jadi kayak masih ada ragu dari Rasulullah dan Khadijah. Jadi Khadijah bilang saya harus ujian ini benar malaikat atau ini syaitan. Qala Ibn Ishaq عن خديجة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيام أما تستطيع أن تخبرني wahai Rasulullah setelah dalam satu hari setelah mereka balik dari Waraqah bin Naufal bilang wahai Muhammad Ibn Amr tadi Ibn Amr pamanku anak pamanku bisa kasih tahu kalau malaikat itu atau Jibril datang bisa kasih tahu ya bilang sama dia ya bisa. Satu hari mereka lagi duduk, ya, Rasulullah sama Khadijah. Jibril datang, Khadijah, Rasulullah bilang, Khadijah, ini Jibril datang. Faqalat Khadijah, Rasulullah duduk sama istri di bawah. Khadijah bilang sama Rasulullah, ayo duduk di atas baha kiri saya. Dia duduk. Tanya sama dia, masih lihat? Dia masih lihat. Ayo pindah ke baha kanan. Masih lihat, dia masih lihat. Dalam riwayat dia taruh di antara kakinya. Itu seperti anak kita ya kan di antara kaki dua-duanya. Itu dia tidur ke dadanya atau perutnya kan. Dia bilang sama Rasulullah, masih ada. Ya masih ada. Ya, fajalasa fi hijrah. Qalat hal tarahu? Masih lihat? Ya masih lihat. Qalat fatahassarat wa alqat khimaraha. Dia lagi pakai kerudung. Dia lapas kerudung. Wa Rasulullah SAW, Rasulullah masih duduk seperti tadi. Fi hijriha. Thumma qalat lahu hal tarahu? Waktu dia buka bahasa Indonesia apa? Kerudung atau khimar dalam bahasa Arab. Khimar namanya khimar. Bilang masih lihat? Dia bilang enggak. Tidak lihat. Dari ini ahlul ilmi ulama bilang berarti kalau perempuan buka apa itu kerudungnya berarti malaikat pergi dari rumah. Harus menjaga adab duduk di rumah. Seperti mau baca, mau zikir, mau harus pakai biar malaikat yang rohani bisa ikut kamu. Tapi cek kemarin kamu bilang ada 12 malaikat itu yang ikut kita, tidak itu masalah lain. Itu yang menjaga badanmu itu mereka tidak pergi kamu walau kamu waktu maksiat. Lagi maksiat itu juga yang pergi dari kamu itu mungkar dan raqib atid. Raqib atid itu kalau kamu melakukan maksiat atau masuk kamar mandi, itu mereka tunggu di luar. Itu raqib atid. Yang tulis kebaikan sama dosa. Tapi malaikat itu yang melindungi badan kita, itu mereka tidak. Waktu kamu maksiat atau waktu kamu lagi hal yang bagus atau tidak bagus, tetap biar jin tidak ambil badanmu. Beda. Jadi ini beda. Tapi juga lihat pikiran Khadijah. Setelah dia bilang sama dia, masih ada? Rasulullah bilang enggak ada, sudah pergi. Dia pakai lagi, dia muncul atau bisa lihat Jibril. Waktu dia bilang balik lagi, bilang sama dia, kamu tenang aja, tenang, senang. Wa abshir, fa wallahi innahu la malak. Ini malaikat, ini bukan syaitan. Qala Ibn Ishaq وقد حدثها إلا أني سمعتها تقول أدخلت رسول الله بينها وبين امرأة فذهب عنه ذلك جبريل فقال إن هذا لملك وما هو بشيطان لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم جاءت بالعبارة المشهورة كلا لا والله karena Rasulullah bilang sama dia, wahai Khadijah, saya takut sama diri sendiri. Takut itu jin, takut itu. Dia bilang kalla, tidak.
Wallahi la yukhzika Allahu abada. Tidak mungkin Allah Ta'ala tinggalmu. Innaka la tasilur rahim. Kamu orang ahli silaturahim kepada keluarganya. Wala tahmilul kalla. Tahmilul kalla itu orang yang miskin, yang tidak punya harta makan, kamu bantu. Wala tu'inu ala nawaibul haq. Bantu-bantu yang minta tolong. Ini sifat yang bagus. Kalla lan yukhziyaka Allahu abada. Tidak mungkin Allah Ta'ala buka aibmu, atau tidak mungkin ini hal yang tidak bagus. Kamu tenang saja. Thumma tataba al-wahyi. Setelah itu tataba al-wahyi. Itu wahyu sudah turun setiap hari, 2 hari, 3 hari. Kadang-kadang di dalam 1 hari sampai 2 kali, 3 kali kadang-kadang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kapan? Ya, di antara ahlul ilmi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu juga cocok sama ayat yang di surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan itu Al-Qur'an turun di bulan Ramadan. Oke, surat apa? Itu yang tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Fabtada Rasulullah bitanzil fi syahr Ramadan. Itu mulanya di bulan Ramadan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Wa qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa qala ta'ala hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Itu semuanya di Lailatul Qadri. لا إله إلا الله وذلك ملتقى قال ابن إسحاق التقى هو بدر هذه المسألة الأخرى ثم تتم الوحي تتم itu tataba sudah berturut setiap hari setiap 2 hari 3 hari ya, sesuai itu sampai ada berapa ayat yang turun seperti surat Al-Muddathir, surat Al-Muddathir ya. Al-Muddathir itu riwayatnya setelah dia datang ke Khadijah bilang sama dia, kamu tenang aja, yang tadi cerita tadi ya kan. Berapa hari, ada yang bilang seminggu, ada yang bilang 2 minggu, ahli tafsir, ahli sirah. Terus Jibril datang dia lagi di Makkah, bukan di Gua Hira, lagi di Makkah. Dia bilang, Rasulullah bersabda, fa idzal malak alladhi ja'ani fi Hira, malaikat yang kemarin datang sewaktu saya di Hira datang, tapi dia bilang, wahai Muhammad, aku Jibril, kamu Rasulullah. Ya, dia takut sudah, karena takut seperti kemarin itu tutup atau belok 2 kali 3 kali, balik lagi ke Khadijah. Zammilun dathiruni tutup atau kasih selimut biar tutup. Itu 2 kali. Fa anzalallahu ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Kalau kita baca artinya di surat Al-Muddathir itu kita faham, oh ini belum ayu wa aqimus salata wa atuz zakat, enggak, masih tauhid, masih isi hati Nabi iman kepada Allah Ta'ala. Ya ayyuhal muddathir qum fa anzir, ayo mulai kasih tahu kepada mereka. Wa rabbaka fakabbir, jadikan atau memuliakan Tuhanmu atau membesarkan Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, baju-bajumu harus bersihin. Ya. War rujza fahjur. Ar-rujz itu ibadatul asnam, syirik itu semuanya jangan ikut. War-rujza fahjur. Wala tamnun tastakthir, ya ila akhir surat Al-Muddathir. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari cerita ini orang yang pertama masuk Islam siapa itu? Pasti istrinya. Pertama kali. Terus ada kita Syekh, tapi kita belajar Abu Bakar minar rijal, Ammar wa Bilal. Itu kalau kita lihat dari cerita tadi, Rasulullah ketemu yang pertama siapa? Khadijah. Khadijah bilang kamu Nabi, berarti sudah iman. Ini umum
Yang pertama Khadijah, tapi ada dari ar-rijal, dari as-sibyan, dari rijal itu Abu Bakar. Setelah dia bicara sama Khadijah, dia temannya Abu Bakar bilang sama dia, wahai Abu Bakar, jadi gini gini gini. Abu Bakar langsung terima, percaya sama Nabi Muhammad. Dari anak yang kecil itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia bilang sama dia, saya mau ikutmu, ikut ibadahmu atau ikut Tuhanmu. Ya, jadi mereka kumpul riwayat-riwayat ini semuanya biar jelas. Jadi dari perempuan itu Khadijah, dari laki-laki Abu Bakar, dari anak kecil Ali, tapi hakikatnya yang tadi kita bilang yang pertama Khadijah. Dari cerita ini mungkin sebelum kita masuk ke Islam Khadijah, kita faham. Ini mungkin nasihat kepada ibu-ibu ya. Ibu-ibu, kalau ada papa-papa yang ikut hari ini senang dari Syekh Faisal. Ya. Suami setelah dia balik dari luar, lagi sibuk kerja. Kadang-kadang ada yang salah sama dia, sampai dia marah, sampai balik ke rumah capek, mau istirahat. Kamu datang atau waktu kamu terima suami lagi, bahasa Indonesia bilang apa itu? Ganggu suami, itu kasihan suami, nggak mau balik rumah, ya, karena dia tahu istri saya di rumah, kalau saya masuk sekarang istri saya, ya itu salah, ini salah. Harus kita ikut syarah Khadijah. Syarah Khadijah, Rasulullah datang dari di luar takut. Jangan kamu apa bilang sama dia, kamu bukan laki-laki yang berani, kamu ini. Enggak, kadang-kadang kita laki-laki minta bantuan dari dalam. Biar saya balik lagi. Tapi kalau di luar ada masalah, saya balik di rumah istrinya kasih kata-kata yang perih atau yang tidak bagus atau yang jelek atau buruk. Ya, kasihan suaminya. Jadi lihat Khadijah bagaimana. Mudah-mudahan semuanya di sini jadi seperti Khadijah. Yang belum menikah, mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih suami dulu atau jodoh yang baik. Oke. Khadijah itu sebabnya Rasulullah, kita belajar setiap hari cerita hadis Rasulullah. Aisyah yang umurnya masih, Rasulullah waktu wafat, Aisyah umurnya masih 18 tahun. Tapi karena Rasulullah sebut Khadijah terus, selalu Khadijah, sampai Rasulullah ingat taman-taman Khadijah. Kalau dia dalam riwayat hadis sahih itu semuanya. Dalam riwayat hadis sahih, kalau masak atau ada daging atau itu mau kirim ke taman Khadijah. Sampai Aisyah cemburu dari Khadijah. Dia bilang, saya cemburu dari Khadijah lebih dari perempuan atau istri Nabi yang masih hidup. Lebih. Kenapa? Karena Rasulullah selalu sebut. Dalam satu hari ada satu perempuan nutuk pintu. Belum bilang siapa. Rasulullah bilang ini fulana. Ini teman Khadijah. Kok tahu dari mana? Karena dia waktu Khadijah masih hidup, dia nutuk pintu seperti itu. Ini Rasulullah. Ya, kenapa Rasulullah bisa ingat Khadijah sampai seperti itu? Karena dia membela waktu Rasulullah butuh bantuan. Kita manusia yang biasa aja. Kalau saya lagi minta uang atau cari uang atau minta bantuan untuk sesuatu atau hal yang saya minta bantuan, ada yang enggak ada yang bantu saya kecuali fulan, itu bagaimana setiap hari, setiap saat saya senang dari fulan. Walau dia setelah itu salah sama saya, tapi masih ingat bantuan dia kemarin waktu saya butuh bantuan. Apalagi ini setiap saat. Apa namanya ini, kasih tenang. Rasulullah balik dari ketemu Abu Jahal marah-marah sama Rasulullah atau menjelek-jelekan katanya, tapi balik Khadijah bilang sama dia, kamu tenang aja, ini biarin. Rasulullah aktif lagi atau balik lagi di dalam keadaan yang apa namanya itu, semangat. Tapi kalau kamu balik ke rumah ada masalah di tempat kerja, istri juga kasih masalah lain, jadi saya nunggu sampai istri tidur aja baru masuk. Ada berapa suami seperti itu? Kalau kita tanya, sudah pernah seperti ini? Ya sudah. Tapi kalau istri baik, pasti suaminya
langsung balik, ini hari ini jadi ini. Bagaimana cara perempuan yang baik bisa, walau dia tidak mungkin dia berlawan atau keluar melawankan sama laki-laki, tapi kasih semangat sama suami, sabar, ini caranya, ini harus itu, harus harus ini, harus itu, ya kan? Ya, nas'alullah an yuwaffiqana wa iyyakum lil khair. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Mudah-mudahan semuanya jadi Khadijah, ya kan? Juga jangan bilang mudah-mudahan semuanya jadi Rasulullah, Syekh. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi itu yang kita harus paham. Harus kita paham seperti itu. Kadang-kadang apa namanya ini harus ada bantuan dari istri. Waktu suami itu. Wallahu a'lam bissawab. Razaqanallahu wa iyyakum husnal mahabbah, husnul fahm, husnul qurbi minhu subhanahu wa ta'ala, innahu akramul akramin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.